Roma pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Segar Rukun, Trikolor Darmo, Jong Sanembon, Jong Akbon, Jong Minahasa, dan Komunitas. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islamic Tenbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran satu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk kesatuan dan bersifat yang baik. Hal itu terjadi berkat adanya pemahaman pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan, tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemandangan yang sama. Dari pengalaman pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Semarang pun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketahui oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil dari berbagai organisasi. Perapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan di tempat Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sangat sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air di Indonesia. Di kongres ini adalah sebagai tonggak, sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya. Muhammad Tabrani dari Jong Java. Berterima kasih kepada hadirin anggota kongres yang telah hadir. Semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad ini sangat luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting karena tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Sekalipun padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu kita lanjutkan pembahasan di kongres kedua nanti. Baiknya kita siapkan diri
Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di kongres kedua di gedung KJB nanti. Keputusan telah kita sepakati. Mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. Selamat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir dan pada kongres kedua pemuda ini. Pada kongres pertama kita masih belum menemukan semangat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakutkan. Kita harus melaksanakan kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Jom Java, PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka segera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan membaca doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Pada tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakanlah di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito, selaku perwakilan dari PPPI, sekaligus Ketua Kongres